Kita orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak berlama-lama dalam dosa, kita tidak tahan berlama-lama dalam dosa. Kita berusaha untuk kemudian bangkit kembali. Sama prinsipnya. Kita mungkin bisa gagal untuk hidup teratur. Tapi kita berusaha sungguh-sungguh untuk kemudian menjadi teratur kembali. Itulah yang namanya disiplin. Dan disiplin adalah salah satu karakter murid Kristus. Karena kita berusaha untuk menguburkan keinginan daging kita untuk mulai taat kepada Tuhan. Ada yang dulunya kita berontak, kita berusaha padamkan untuk kemudian kita bisa taat kepada Tuhan. Dan dengan ketika kita punya disiplin, ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup seorang murid, punya hidup yang teratur. Shalom. Puji Tuhan, hari ini sebelum ibadah tadi kita ada sedikit mengalami masalah dengan multimedia. Jadi kalau teman-teman lihat screen-nya juga baru setengah. Kemudian layar TV di depan ini yang buat kami teman-teman yang di panggung ini untuk memonitor syair. Dan mungkin juga saya sebentar memonitor presentasi tidak bisa connect. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan berbicara buat kehidupan kita masing-masing. Yang percaya kita katakan, amin. Kok kayaknya kurang semangat ya? Puji Tuhan. Thank you Bro Ruli. Bro Ruli mau di atas aja gak apa-apa. Bro Ruli ini puji Tuhan kemarin mengalami accident. Dan ini adalah kali pertama dia mengakhiri hiatusnya atau masa istirahatnya setelah 2 bulan ya bro. Jadi makanya pujian penyembahannya begitu dahsyat karena selama 2 bulan dia rindu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, memimpin jemaat untuk masuk dalam hadiratnya. Thank you Bro Ruli, thank you. Oke, teman-teman, atau saudara-saudara sekalian, dalam bulan ini kita belajar mengenai true disciple atau murid yang sejati atau murid yang benar. Dalam minggu pertama kita belajar mengenai hakikat seorang murid, yaitu kita sendiri, kita semua di sini. Minggu kedua kita juga belajar mengenai cara hidup seorang murid. Minggu ketiga, which is adalah hari Minggu ini, kita mau belajar bahwa kita ternyata hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan memberikan kita hidup untuk memberikan dampak. Namun, sebelum kita memberikan dampak, prinsip apa yang harus kita punya dulu sehingga dampak kita menjadi efektif? Minggu besok, secara khusus akan dibahas dampak seperti apa yang diharapkan dari kita sebagai seorang murid. Jadi di Rumah Harmoni ini memang tema-tema khotbahnya dipersiapkan dengan baik dan tidak main asal comot. Dan kadang-kadang itu menyulitkan kami untuk sharing juga gitu, karena kita harus pada jalurnya untuk semua tema khotbah. Oke, kalau teman-teman baca tema khotbah saya hari ini adalah terang dan garam. Sebentar. Thank you bro. Tema sharing saya hari ini adalah jadi terang dan garam. Ya. Sharing saya hari ini adalah sebenarnya pengantar buat sharing minggu depan. Karena saya cuma tidak membahas secara detail tentang jadi terang dan garam. Tetapi sebenarnya kenapa kita jadi terang dan garam? Dan bagaimana kita efektif menjadi terang dan garam? Sementara minggu depan akan dibahas secara spesifik tentang terang dan garam ini. Oke? Kita siap untuk belajar sama-sama? Semua yang siap katakan haleluya. Oke, thank you. Kita mulai dari yang pertama. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 30 sampai pasal kedua ayat yang kedua. Sebagai pengantar kita baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara, ini backgroundnya atau latar belakangnya ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Langit dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah melihat segala sesuatunya sudah tertata dengan baik. Ketika dia menciptakan itu tidak asal-asalan dia menciptakan. Tiba-tiba spontan, kayaknya bagusan bikin daratan dulu deh. Atau kemudian bikin lautan dulu. Atau menciptakan tanaman dulu deh. Tetapi kalau kita lihat, pertama-tama diciptakan segala sesuatunya tertata dengan baik. Manusia atau binatang diciptakan tidak diciptakan sebelum ada tumbuhan untuk mereka makan. Ikan tidak diciptakan sebelum ada lautan untuk mereka hidup. Semuanya tertata dengan baik. Artinya ada grand design dari Tuhan. Segala sesuatu yang diatur sama Tuhan, segala sesuatunya rapi tersusun, sehingga pada hari ke-7 dia melihat segala sesuatunya baik. Jadi tidak asal-asalan. Prinsip ini kemudian dipakai sama Tuhan juga, segala sesuatunya baik, dia baru kemudian selesai dan beristirahat. Dia tidak kemudian tiba-tiba udah jadi daratan, kayaknya udah cukup nih. Atau sudah menciptakan hewan, sudah cukup saya beristirahat. Tidak, tapi diselesaikannya sampai segala sesuatunya menurut dia baik. Dan kalau menurut Tuhan baik ya berarti memang benar-benar baik. Baru kemudian dia beristirahat. Nah prinsip ini juga sebenarnya kalau kita urut-urut harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah gambar dan rupa Allah. Ada sifat-sifat Allah di dalam kita. Berarti kalau Allah kita adalah yang teratur, kita adalah umat yang teratur juga. Gak sembarangan kita hidup. Kita tidak sembarangan melakukan sesuatu. Ada planning yang harus kita lakukan. Ada target yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Dan itu sebenarnya sadar tidak sadar sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam tahap tertentu. Contoh, saudara-saudara pergi kemana saja, ada peraturan-peraturan yang harus saudara-saudara taati. Dan peraturan-peraturan itu dibuat untuk membuat segala sesuatu yang tertib. Kebayang kalau umpamanya tidak ada peraturan tersebut. Saya merasa saya punya hak. Saya bisa lakukan apa aja. Karena sebagai hak asasi, umpamanya katakanlah sebagai contoh kalau kita punya hak asasi manusia dalam piagam PBB, salah satunya adalah saya bisa memiliki pekerjaan. Contoh, kita ambil. Tapi dalam peraturan, ya kalau kamu gak punya keahlian, kamu gak dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Benar? Tapi kalau kita gak punya peraturan itu, kebayang dong. Suka-suka saya punya hak asasi kok, saya bekerja aja. Di tempat yang saya tidak punya keahlian. Dan apa yang terjadi? Kekacauan. Kebayang kalau mamanya dia sebagai seorang supir gitu ya, tapi tidak bisa menyetir. Dan dia merasa dia punya hak untuk menjadi supir. Jalan-jalan raya, nambah kiri makanan, dan bagi dia masalah itu enggak masalah. Bagi dia tidak menjadi masalah karena saya punya hak untuk mendapat pekerjaan dan pekerjaan itu adalah supir. Jadi dari situ kita buktikan bahwa sebenarnya sifat keteraturan Tuhan itu ada dalam kita. Dan kita menyukai keteraturan. Oke? Nangkap sampai situ? Begitu juga kita di Rumah Harmoni, kita juga harus teratur. Gak sembarangan. Kita mulai ibadah jam 10 ada peraturan yang ya memang mungkin kalau peraturan di duniawi ada namanya stick and carrot atau bahasa Yunaninya kalau Anda melakukan sesuatu Anda dapat imbalan. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu Anda tidak mendapatkan punishment atau mendapatkan hukuman. Di Rumah Harmoni mungkin tidak ya. Tapi kita punya peraturan-peraturan. Jam 10 ibadah mulai. Jemaat diharapkan hadir sebelum jam 10. Kenapa? Karena kebayang dong. Kalau umpamanya kita mulai jam 10. Ini bukan menyinggung ya. Bukan menyinggung. Tapi kira-kira menyadari lah. Kita masuk jam 10. Kita hadir jam 10. Lagi penyembahan. Lagi hikmat penyembahan. Tiba-tiba kita bilang, maaf mas, permisi saya mau lewat. Kebayang dong teman kita. Penyembahannya menjadi terganggu. Kita untung masih sedikit jemaatnya.
Jadi tempat duduk masih tersedia. Tapi kalau kita udah mulai banyak, Tuhan kalau mengizinkan kita punya jemaat yang ditambah-tambahkan jumlah kita, itu juga mengganggu. Para pengerja di belakang mungkin atau para volunteer, kita disebut sini volunteer, sudah ready, udah masuk penyembahan, udah masuk dengan bersemangat. Tiba-tiba jemaat yang lain, jemaat yang terlambat baru datang, kursi udah nggak ada, kami sibuk kemudian cari kursi. Nggak apa-apa juga karena itu memang tugas kami sih sebagai volunteer, tapi kan itu juga mengganggu. Jadi artinya begini, keteraturan itu ada karena kita, hak-hak kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Jadi keteraturan itu ada dalam konteks ini ya. Nah dalam konteks Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan punya sifat teratur dan itu kemudian menjadi sifat kita, sifat naturnya kita. Kita menyukai keteraturan. Dan itu dibuktikan dalam, siapa tuh yang lagi belanja nih? Dan sifat keteraturan Tuhan itu nyata juga dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Jadi tadi kita udah baca di perjanjian lama. Ternyata di perjanjian baru dikuatkan lagi. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Lihat, Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Makanya dia menjadi Allah yang teratur. Dia bekerja dengan teratur. Segala sesuatu terjadi dengan teratur atas izinnya. Kadang kita tidak melihat itu gitu, tapi percayalah Allah kita Allah yang teratur. Oke? Dalam konsep kekristenan yang biasanya dipakai di kelas katekisasi di gereja-gereja mainstream, ada satu konsep kekristenan di mana dikatakan bahwa di hadapan Tuhan ada keteraturan kerapian. Rencana ilahinya dengan begitu rapi dibuat, semua detailnya diperhitungkan dengan sangat jeli dan dirancangkan dengan rapi. Begitu juga semesta alam dan segala isinya menggambarkan keteraturan dan kerapihan Sang Penciptanya. Sama seperti sebuah rumah yang teratur rapi, begitu juga semesta dan segala isinya menggambarkan keteraturan dan kerapihan. Kita termasuk isinya semesta. Berarti kita juga diciptakan dengan teratur untuk kemudian menjadi teratur. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang berguna. Kenapa Tuhan menyukai keteraturan? Kenapa kita harus teratur? Karena dalam ayat ini dikatakan bahwa begitu kita tidak teratur, kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Banyak kesia-siaan terjadi dalam hidup kita. Contoh, bila kita tidak teratur, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Bukankah itu kemudian mengundang penyakit? Dan ketika mengundang penyakit kita gak bisa ngapa-ngapain dan harus ke dokter. Pada saat kita sakit kita tidak bekerja, kita tidak bisa melayani. Sia-sia, ada waktu yang terbuang. Oke? Kemudian kita harus ke dokter, harus buang duit lagi. Padahal sebenarnya duit itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Bila kita berusaha untuk hidup yang teratur. Jadi tanpa keteraturan banyak kesia-siaan terjadi. Nah prinsip ini saudara-saudara tolong dipegang sampai kita kemudian menyelesaikan bahan sharing ini. Karena ini adalah sebenarnya pokok kenapa sebagai inti dari sharing kita hari ini. Nah, bila kita berusaha untuk hidup teratur, bila kita berusaha untuk melakukan keteraturan dalam hidup kita secara terus-menerus dengan pola yang tetap, itu kemudian menimbulkan menjadi kebiasaan buat kita untuk hidup teratur. Nah kebiasaan ini kemudian bila kita lakukan terus-menerus, bayar harganya. Gak gampang loh hidup teratur, gak gampang, memang gak gampang. Tapi ketika kita memaksakan diri, itulah yang dinamakan disiplin. Berusaha terus-menerus. Gagal, oke. Bangkit lagi, coba lagi. Sama dengan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita orang percaya bisa jatuh dalam dosa.
Tapi kita tidak berlama-lama dalam dosa, kita tidak tahan berlama-lama dalam dosa. Kita berusaha untuk kemudian bangkit kembali. Sama prinsipnya. Kita mungkin bisa gagal untuk hidup teratur, tapi kita berusaha sungguh-sungguh untuk kemudian menjadi teratur kembali. Itulah yang namanya disiplin. Dan disiplin adalah salah satu karakter murid Kristus. Karena kita berusaha untuk menguburkan keinginan daging kita untuk mulai taat kepada Tuhan. Ada yang dulunya kita berontak, kita berusaha padamkan untuk kemudian kita bisa taat kepada Tuhan. Dan dengan ketika kita punya disiplin, ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup seorang murid, punya hidup yang teratur. Jadi kalau teman-teman mau tahu, saya ini udah jadi murid atau enggak? Salah satu patokannya ya ini. Kita udah punya hidup teratur belum? Bukan hanya di gereja kita teratur, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal-hal yang bisa kita atur dengan baik. Mungkin sekarang setengah-setengah teratur, no problem, tapi kita ingin jadi teratur. Inilah prinsip atau gaya hidup seorang murid, mempunyai hidup yang teratur. Saat teduh teratur, mungkin saat teduhnya kadang-kadang bisa siang, bisa malam, gak masalah. Tapi ada saat-saat teduh, ada saat-saat dengan disiplin menjalankan saat teduh, mencari kehendak Tuhan buat kita hari itu. Kemudian bukan hanya membaca dan kemudian melupakan, tapi kita coba untuk kemudian berusaha melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dapat. Itu butuh effort loh, itu butuh usaha. Tapi kalau itu jadi gaya hidup, itu menjadi sesuatu yang alami kita lakukan. Nah, oke. Sampai sini kita stop ngomong teratur. Tapi itu udah kira-kira udah meyakinkan teman-teman, meyakinkan saudara-saudara bahwa hidup kita harus hidup teratur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan teratur dan Tuhan ingin kita hidup teratur. Oke? Kita setuju? Semua yang setuju katakan amin. Amin. Oke, kita lanjut sekarang. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13 dan 14 ini sebenarnya ada bagian khotbah dari Yesus di bukit. Ya. Dan kalau dilihat sebenarnya kata-katanya, kalimatnya itu bukan anjuran, tapi itu kenyataan. Atau bisa dikatakan sebagai perintah buat kita. Kita harus menjadi terang dan garam. Bukan sekedar informasi, tapi itu yang harus kita lakukan. Kita belajar pelan-pelan mengenai garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Pada zaman Yesus, garam itu selain sebagai bumbu yang kita tahu saat ini ya. Sebagai pengamat kita juga tahu. Tapi ternyata garam itu juga sebagai alat pertanian. Bisa digunakan untuk pertanian. Ketika cari literaturnya memang ada dua sisi penggunaan garam ini dalam pertanian. Pertama, dia untuk penyiapan lahan. Jadi garam ini digunakan untuk menggemburkan tanah supaya tanah itu bisa kemudian menyerap air lebih bagus. Oke? Tapi di sisi literatur yang lain mengatakan bahwa ini bisa menyuburkan tanah. Saya bukan orang pertanian, saya juga bukan orang kimia, jadi saya nggak ngerti. Tapi garam digunakan pada saat zaman Yesus itu adalah untuk pertanian. Kemudian alat tukar. Tentara Romawi ketika menerima gaji bulanannya itu ada garam di situ. Jadi selain uang dan seragam, mereka juga menerima garam. Kenapa garam? Karena bisa dijadikan alat tukar. Jadi garam begitu berarti pada zaman Yesus. Dan dibutuhkan semua orang. Nah, problemnya pada saat itu, garam ini karena dibutuhkan banyak orang tentunya punya nilai kan. Artinya apa? Tuhan Yesus memberitahukan fakta bila kita adalah garam dunia, kita ada untuk berharga bagi orang lain. Garam tidak berharga buat dirinya sendiri. Garam berharga untuk orang yang menggunakannya. Sama dengan hidup kita. Kita tidak berharga buat diri kita sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita juga berharga buat orang lain.
Oke. Nah, garam pada zaman Tuhan Yesus bukan garam seperti yang kita tahu atau yang kita kenal saat ini, yang sudah diolah dengan sebegitu rupa sehingga menjadi garam murni. Ya, sebagian besar garam sekarang kita itu ada natrium klorida sebagian besar. Jadi unsur-unsur kimia yang lain itu tidak terlalu banyak. Tapi pada zaman Yesus banyak unsur-unsur lain yang mempengaruhi garam atau mengotori garam, sehingga akhirnya bukan seperti garam yang kita kenal seperti saat ini. Nah, garam yang Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus itu nggak kayak kita udah ada botolan gitu ya. Dia disimpan dalam tong-tong. Karena bisa digunakan juga untuk pupuk kan. Untuk pertanian. Jadi nggak disimpan dalam bentuk kemasan kecil atau dalam botol kecil-kecil, tapi dalam bentuk tong. Nah, problemnya ketika disimpan dalam tong, dia kena air, terkontaminasi dengan air atau terpapar dengan air, natrium kloridanya itu menguap atau tercampur dengan air, jadi akhirnya kemudian jadi hilang. Nah, natrium klorida ini sebenarnya yang menghasilkan garam. Jadi artinya ketika tidak disimpan dengan baik, tidak diletakkan di tempat yang sebagaimana mestinya, fungsi atau natrium kloridanya hilang, sementara natrium kloridanya itulah yang memberikan rasa asin. Jadi garam bisa hilang asinnya. Zaman sekarang mungkin agak susah karena kita punya garam disimpan dengan botol dengan baik gitu ya. Tidak tercampur air. Kalau campur air ya biasanya udah masuk dalam panci kan, dicampur dengan air dan langsung kemudian mempengaruhi air tersebut. Tapi zaman Yesus enggak. Jadi pada saat awalnya saya mengira ini hanya sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Garam kok bisa hilang rasa asinnya. Padahal kalau zaman sekarang kan kita susah untuk kemudian mendapati bahwa ada garam yang hilang fungsinya. Tapi ternyata pada zaman Yesus bisa. Problemnya unsur-unsur kimia lain yang masih ada di situ, itu masih ada. Jadi masih kelihatan butiran-butiran. Padahal asinnya udah gak ada. Nah, ketika asin itu udah hilang, gak bisa dipakai buat macam-macam. Jadi akhirnya dibuang. Nah, inilah yang mendasari kenapa Tuhan mengatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar dengan apakah yang didasinkan, gak bisa lagi. Tapi dia langsung dibuang dan diinjak orang. So jadi kalau kita tidak berguna dan tidak menjadi tawar, dia tidak menjadi garam, kita itu sebenarnya menjadi tawar. Kita kehilangan fungsi dan kehilangan harga. Kehilangan sesuatu yang sia-sia dan kita tidak ada gunanya. Hidup kita hanya sekedar hidup. Tapi kita tidak punya guna di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Agak berat sih, tapi memang itu kenyataan yang kalau sesuai dengan perumpamaan ini. Lanjut. Kamu adalah terang dunia. Terang ada untuk menyinari kegelapan. Artinya apa? Bila kita terang dunia, kita itu harus kemudian menjadi inspirasi buat orang lain. Hidup kita bisa kita pakai atau bisa dipakai orang lain untuk kemudian menerangi jalannya. Sehingga kemudian dia menemukan terang yang sesungguhnya. Yaitu hidup dalam kebenaran Tuhan yang sejati. Ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan apa sudah kita lakukan belum? Apakah hidup kita kemudian menginspirasi? Apakah hidup kita kemudian, ya orang melihat hidup kita kemudian, oke, melalui hidupnya bro atau sis, saya bisa tahu ada Tuhan. Apakah itu kita udah lakukan? Ada tanggung jawab bagi orang percaya untuk menuntun orang lain kepada tujuan yang sejati. Kepada tujuan hidup yang sudah Tuhan berikan buat kita. Karena kita tadi belajar bahwa kita tidak diciptakan hanya sekedar iseng-iseng Tuhan ciptakan kita. Tapi Tuhan menciptakan kita punya fungsi. Ada tugas yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita tidak menjadi terang, ya tugas itu tidak berhasil kita lakukan dan kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dari sini mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti atau saudara-saudara sudah mengerti bahwa seorang murid itu bukan hanya punya disiplin saat teduh, berdoa. Bukan hanya punya disiplin datang ke hari Minggu, datang beribadah di hari Minggu. Tapi lebih daripada itu, ada dampak buat orang lain melalui hidup kita. Kita tidak bisa egois hanya memikirkan yang penting kita selamat. Ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin melalui hidup kita kemudian menginspirasi orang lain. Tuhan ingin hidup kita dipakai supaya sebagai alat untuk orang mengenal kebenaran Tuhan. Nah, masalahnya kalau memang kita tidak bersinar, kalau tadi dibilangin sinar itu kemudian kamu adalah terang dunia dan kemudian tidak menjadi terang, apa yang terjadi? Matius 5 ayat 14b mengatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini sebenarnya Tuhan Yesus lagi make bait suci yang kedua. Jadi bait suci yang kedua itu, kita tahu bait suci yang pertama yang dibangun oleh Raja Daud itu dirobohkan. Kemudian dibangun lagi bait suci kedua. Bait suci yang kedua ini dibuat lebih megah. Dilapisi dengan emas. Kalau agak susah ngebayangin kayak Monas lah. Dilapisi dengan emas. Dan kemudian pada malam hari diterangkan dengan lampu-lampu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kota Yerusalem di mana bait Allah itu ada adalah kota ziarah. Jadi banyak peziarah dari luar kota atau luar negeri malah di luar dari Israel datang untuk kemudian menyembah Tuhan di bait Allah. Nah, kota Yerusalem itu di atas bukit. Bait Allah di atas bukit lagi. Jadi di dataran tinggi dan kemudian di atasnya ada bukit. Di situlah kemudian bait Allah berlokasi. Jadi kalau peziarah-peziarah malam hari mereka istirahat karena gelap, mereka bisa melihat kemudian pantulan dari bait suci. Dan itu menginspirasi mereka. Mereka lihat, oh sudah dekat. Kebayang kemudian tiba-tiba di malam yang gelap, kita gak bayangin seperti kota Jakarta ya. Mungkin Monas kita gak bisa lihat gitu ya. Walaupun udah terang-benderang begitu kita udah gak bisa lihat karena udah polusi segala macam. Tapi saat itu terlihat dengan jelas pantulan sinar kemasan dari bait suci. Nah kebayang malam hari mereka lagi istirahat, yang harusnya mereka melihat ke Yerusalem terlihat bait suci, tiba-tiba gak kelihatan bait sucinya. Di tengah malam gelap. Itu membuat mereka bilang, ini gue salah jalan gak ya? Ini gue masih jauh gak ya? Kok kayaknya perjalanan gue sia-sia nih, gue gak ketemu Yerusalem nih. Artinya, bila terang itu tidak terlihat, tersembunyi, itu bisa kemudian membawa kesesatan buat orang lain. Kalau mereka tidak melihat bait suci itu, mereka jadi bisa salah jalan. Karena kalau kita lihat secara optik gitu ya. Kalau siang hari kan panas tuh. Mereka melihat Yerusalem tuh kadang-kadang bisa kemudian mungkin Yerusalem di sini, tapi karena ada fata morgana, Yerusalemnya ke sebelah sana nih. Terlihat. Jadi ada istilahnya apa ya? Penyimpangan optik, penyimpangan lensa. Mungkin ya istilahnya saya tapi kalau kita ngelihat di dalam panas gitu ya, dalam terik matahari, objek yang kita lihat itu nggak benar-benar persis di tempatnya. Contoh, kalau teman-teman lihat ke bandara, itu ada panas di landasan, itu membuat objek itu tidak pada tempatnya. Nah begitu juga dengan kondisi di Yerusalem. Ketika mereka di padang pasir atau di tempat dimanapun mereka melihat ke Yerusalem pada siang hari itu nggak terlalu kelihatan posisinya sebenarnya. Tapi ketika malam hari kota itu bercahaya, Yerusalem ada cahayanya, itu kemudian membuat mereka tahu, oh saya udah pada track yang tepat. Artinya apa ini?
perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Hidup harus selalu menjadi inspirasi, teladan atau menuntun orang kepada Tuhan. Sekali ini tidak kita lakukan, sekali cahaya itu hilang, sekali cahaya itu padam, maka ada kemungkinan ada orang yang tersesat. Ada orang yang sekitar kita, ada orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita tersesat karena kita tidak menjadi terang buat mereka. Dan dalam bagian lain dalam Alkitab mengatakan ketika orang berdosa dan kita tidak ingatkan atau kita tidak memberikan mereka teladan dalam hal ini, mereka dihukum. Tapi hukuman itu juga berlaku buat kita karena kita tidak menjadi inspirasi buat mereka. Kita tidak menegur mereka. Jadi ada tanggung jawab di situ. Garam dan terang tidak bisa sedikit pun berhenti menjalankan fungsinya. Dalam konteks kehidupan seorang murid. Next coba. Lanjut. Ternyata saya keduluan ya. Maaf. Garam dan terang tidak bisa sedikit pun berhenti menjalankan fungsinya. Dalam konteks kehidupan seorang murid harus terus-menerus berusaha untuk menjadi dampak. Dibutuhkan usaha terus-menerus. Dibutuhkan disiplin diri, dibutuhkan keteraturan hidup melawan sifat keduniaan manusia. Kita udah belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Tuhan ingin kita teratur. Kenapa? Karena bila kita tidak terhidup teratur, ada tugas dan fungsi Tuhan yang tidak kita jalankan. Dalam hal ini kita menjadi terang dan garam. Jadi seorang murid harus terus-menerus berusaha untuk menginspirasi orang lain. Berusaha untuk kemudian terus menjadi alat untuk orang lain bisa mengenal Tuhan. Dan melawan sifat keduniawinya, sifat kemanusiaannya. Teman-teman mungkin udah ada yang melakukannya. Tapi dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain kita bisa lihat kadang-kadang kita dicuekin. Padahal udah kita usaha untuk ngajak, ayo bro, ayo sis. Kita belajar sama-sama yuk. Masuk friend yuk. Kadang-kadang dicuekin. Bahkan ada juga yang pengalaman kemudian ya di-block. Gara-gara kita mengajak dan menurut mereka itu bukan hal yang penting. Atau kadang-kadang malah kita dicurangin. Tapi itu bayar harga. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa melawan sifat keduniaan. Kalau mau gampang, kalau mau enak, nggak perlu repot-repot. Cukup saya aja dan keluarga saya aja. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Makanya kita di sini setiap saat, setiap ibadah kita ingatkan lagi bahwa kita punya friend. Pemuritan kita itu dilakukan di friend. Saudara-saudara dengar khotbah dengan sharing yang menggebu-gebu, kalau Pastor Dieter kan khotbahnya menggebu-gebu. Tapi percayalah itu gak cukup. Habis dengar khotbah dari Pastor Dieter mungkin hari itu kita kita berusaha mengingat-ingat lagi. Besok ketemu orang di kantor, dicurangin orang atau kemudian kita dapat perlakuan tidak baik dari orang lain. Udah mulai lupa tuh apa yang diajarin hari Minggu. Tapi kalau kita punya friend, setidaknya kita bisa telepon teman kita. Bro, gue pingin didoain dulu deh. Atau kemudian di friend juga kita bahas tentang apa yang kita sharingkan hari ini. Mungkin walaupun kita diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi kadang-kadang tidak terlalu dipahami dengan jelas. Kita punya friend untuk kita bahas lagi bareng-bareng. Di friend juga itu menjadi sahabat rohani kita. Sebenarnya kalau di tempat lainnya dikatakan menjadi saudara ya. Tapi di tempat ini jadi sahabat. Kenapa? Kadang-kadang kalau jadi saudara, kita take granted. Jadi saudara kadang-kadang kita nggak terlalu terbuka. Tapi kalau sama sahabat kita lebih terbuka. Kenapa di sini kemudian kita katakan friend? Karena kita menjadi sahabat buat sama kita yang di sini. Manfaatkanlah itu. Mari bergabung bersama-sama friend. Nggak sempurna juga. Masih banyak hal lain yang harus kita lakukan untuk memperbaiki friend kita.
Tapi setidak-tidaknya itu kemudian menjadi langkah kita, langkah awal kita untuk mempunyai komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Dan disitulah kita belajar kemudian memberi dampak. Kayak tadi kita berdoa untuk sesama kita, untuk sesama. Di Friend juga kita diajarin seperti itu. Kemudian kita juga udah belajar untuk berani menegur bila yang salah. Dan yang ditegur juga udah harus belajar untuk menerima tegurannya. Dan itu gak bisa terjadi di kebaktian minggu. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah fungsi Friend. Nah, menarik dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang terang dunia ini. Coba kita bandingkan 2 ayat ini. Yohanes 8 ayat 12 dan Matius 5 ayat 14. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Sementara di Matius 5 ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sama bukan? Ada yang mengatakan itu berbeda? Kalau yang mengatakan sama tolong angkat tangan. Ragu-ragu kayaknya. Beneran loh, coba cek di Alkitab kalian masing-masing. Sama loh. Ini kutipannya copy paste-nya benar-benar copy paste, dicek lagi. Oke? Masih belum percaya ya? Yang percaya angkat tangan bahwa ini adalah sama. Oke? Yang tidak percaya silakan angkat tangan. Yang bingung tolong angkat kaki. Saya coba cari terjemahan yang lain. Ternyata beneran sama loh. Light of the world. Dalam King James Version. Sama. Percayalah, sama. Jadi ketika Tuhan Yesus, dalam konteks perbandingan ini ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ditugaskan oleh Bapaknya untuk datang ke dunia, untuk menjadi penyelamat umat manusia, untuk menjadi terang dunia, begitu juga kita diutus oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya. Kita diutus oleh Tuhan untuk hidup, untuk menjadi terang dunia. Makanya kenapa kita dibilang Kristus-Kristus kecil. Makanya kenapa kita dibilang kita harus hidup menyerupai Kristus. Karena apa? Karena kita punya fungsi yang sama. Dalam skala yang lebih kecil. Percayalah, kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan supaya kemudian kita dapat menggenapi firman ini. Gawat ya? Berat ya? Tapi sekali lagi percayalah, ini beneran kok. Kalau gak percaya coba cek di Alkitab kalian masing-masing. Ya. Next, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Gak sebentar-sebentar taat, gak sebentar-sebentar tidak taat. Taat sampai mati. Sama dengan konteks tadi ketika Tuhan menciptakan dunia. Diselesaikan dulu. Baru kemudian dia beristirahat. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia taat sampai segala sesuatu selesai. Bahkan taat dan seterusnya. Inilah contoh yang harus kita ikuti. Jadi keteraturan kita yang tadi kita punya yang kita sudah naturnya kita yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebenarnya membantu kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita menjadi terang dan garam. Untuk kita menjadi dampak. Karena kita bisa mengikuti Tuhan Yesus punya contoh. Yaitu kemudian merendahkan diri dan taat sampai mati. Sang guru selama pelayanannya dengan terus menerus. Dengan teratur membayar harga menggenapi kehendak Bapa. Demikian juga murid-muridnya. Saudara, om, tante,
bro and sis. Demikian juga para muridnya harus senantiasa mempunyai hidup sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu hidup yang berdampak. Oke, balik lagi. Kalau masih sampai saat ini, sampai dari slide ini kemudian masih ada yang ragu-ragu bahwa Tuhan memang menghendaki kita hidup berdampak, bertobatlah. Berdampaknya juga bukan sembarangan berdampak, tapi dengan teratur, dengan penuh disiplin. Nah, ternyata juga dengan berdampak ini, itu juga membantu kita. Memberkati hidup kita, bukan hanya orang lain. Coba next, 2 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara-saudara bisa lihat, dalam 2 Petrus 1 ayat 5 ini katakan, sungguh-sungguh, berarti dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, dengan penuh disiplin, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya coba sederhanakan dalam chart yang sampingnya. Jadi ada 3 ya, iman, kebajikan, dan pengetahuan. Ternyata salah satu gak ada, itu gak akan berhasil yang lain. 2-nya lagi tidak akan bisa terjadi. Saya ulangin. Tanpa iman, kita tidak bisa melakukan kebajikan. Dan ketika tidak melakukan kebajikan, tidak ada pengetahuan. Dan bila tidak ada pengetahuan, iman kita situ-situ aja. Nah, sekarang pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa introspeksi. Kenapa saya nggak maju-maju dalam hal iman? Kenapa pengenalan saya segitu-segitu aja? Mungkin ada faktor tertentu yang salah satu dari 3 ini yang tidak dilakukan. Kita coba detailkan masing-masing dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iman. Apa yang dimaksud dengan kebajikan dan pengetahuan. Kemarin waktu kita discuss dengan Pastor Ritter mengatakan, mulainya dari mana ya? Dari 3 hal ini mana yang harus kita lakukan? Ternyata ini bukan mulai dari mana, tapi bagaimana ini kita lakukan terus-menerus. Karena ini nggak ada endingnya, berputar terus. Oke, kita mulai. Saya ambil dari pengetahuan dulu. Walaupun sebenarnya belum tentu seperti itu ya. Tergantung dari kedewasaan kita atau keadaan kita atau kondisi kita saat ini. Kita belajar firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Itu adalah pengetahuan kita. Dan ketika kita masuk dalam pergumulan, kita berusaha untuk kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kemudian mau melakukan kehendak Tuhan dalam menghadapi pergumulan itu. Jadi tidak pakai caranya kita atau pakai cara dunia. Itu adalah iman. Dari pengetahuan kita tentang itu kemudian menjadi iman kita. Ini dasar hidup kita. Nah, ketika itu sudah menjadi iman dan kita lakukan, itulah kebajikan. Jadi kita tahu, kita punya knowledge dari iman, dari pengetahuan, kemudian kita lakukan, dan itu akan menjadi perbuatan baik kita. Contoh, walaupun saya katakan bahwa saya orang businessman gitu ya, saya lagi izin mau ngurus perizinan, dan kita tahu kadang-kadang perizinan itu sedikit berbelit-belit, dan kemudian kita bilang, ya udahlah bayar aja lah. Itu cara dunia. Tapi karena kita hidup dalam kekristenan, kita adalah murid Kristus, kita percaya bahwa kita tahu kalau saya serahin ke Tuhan, Tuhan yang akan ngatur segala sesuatu. Dan itu jadi iman saya. Dan saya lakukan, itu adalah kebajikan saya. Bukankah itu kemudian nanti sebentar jadi inspirasi buat orang lain? Petugasnya nanya, mau bayar gak? Enggak. Lo lama? Gak apa-apa. Karena saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang maha tahu. Walaupun lama, mungkin itulah jalan Tuhan buat persiapan saya untuk bisnis ini. Kalau dibilangin begitu kan orang itu bingung kan. Orang lain mau bayar supaya cepat. Ini gak perlu bayar. Bukankah itu menginspirasi orang tersebut? Emang Tuhan kamu siapa? Saya rasa saudara-saudara punya pengalaman yang sama seperti itu.
Semuanya itu dalam satu siklus yang terus berputar. Teman-teman atau saudara-saudara tidak melakukan salah satu, siklus itu akan berhenti. Jadi mungkin, saya nggak tahu, saya tidak menghakimi. Kalau ada teman-teman yang punya, kok saya pengetahuan, iman saya terhadap Tuhan segini-segini aja ya. Kok saya masih ragu sama Tuhan ya. Coba cek, apakah ada ketiga hal ini dalam hidup kita? Kita mengaku kita sebagai murid. Tapikah benar-benar kita melakukan kehendak guru kita dalam hidup kita? Kalau ada yang mengatakan, oh saya bukan murid kok, saya cuma jemaat. Mungkin Anda salah masuk. Karena di Rumah Harmoni ini kita harus jadi murid. Jadi berarti 3 hal ini harus kita lakukan. Next. Ya, ini mungkin penjelasan ini lagi bahwa kebajikan adalah tindakan baik yang didasarkan oleh motivasi yang benar sesuai kehendak Allah. Lawan dari kebajikan adalah kefasikan. Oke? Coba next. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ketidakmampuan kita jangan menjadi excuse, jangan menjadi alasan kita tidak melakukan kebaikan. Rasa tidak mampu kita, rasa kurang percaya diri, kondisi kita yang lagi lemah, bukan merupakan dasar bahwa kemudian kita mengatakan saya gak sanggup. Kita baca ayat ini lebih baik, lebih hati-hati lagi ya. Saya kasih terjemahannya dalam bahasa Inggris, diambil dari King James. As every man had received the gift. Seperti semua manusia telah menerima karunia. Even so minister the same one to another. Supaya kita bisa melayani satu sama lainnya. As good steward to the manifold grace of God. Sebagai pengelola atau pengurus yang baik dari kasih karunia. Artinya kemampuan itu sudah ada dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan karunia itu untuk hidup benar, untuk hidup teratur, untuk menjadi dampak buat orang lain. Gak ada yang bilang saya gak sanggup. Ada kesanggupan itu yang sudah Tuhan berikan. Mulai dari mana? Kita gak bilang kemudian kita berpikir terlalu besar, enggak. Apa yang teman-teman punya atau saudara-saudara punya saat ini? Kita mungkin bisa saja kekurangan dalam satu sisi, tapi kita punya kelebihan di tempat yang lain. Waktu. Bisa saja kemudian kita menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah atau curcol. Atau kita bisa sharing tentang iman kepada orang lain. Kalau itu hanya kita punya. Apalagi? Gaya hidup kita bisa tularkan. Saya bukan menyombongkan diri, tapi katanya teman-teman di Rumah Harmoni, di volunteer ini bilang saya orang yang paling disiplin di antara mereka. Katanya, saya gak tahu. Makanya kenapa saya disuruh sharing ini gitu. Karena saya teratur. Dan saya gak suruh orang-orang yang teratur, tapi kemudian saya juga bingung gimana cara menularkan keteraturan ini gitu. Tapi, ini mungkin gak tahu saya. Ini ada yang, atau Bro Suri. Tapi saya coba kemudian mengajak teman-teman. Contoh ibadah jam 10. Ayo kita udah harus ready. Semua volunteer harus ready sebelum waktunya. Jam 8 singer, pemusik semua udah standby untuk latihan. 9.15 ayo kita mulai dengan pre-service. Jam 10 kita mulai tepat waktu. Di friend saya, di friendship community, Diki juga. Kalau bilang kita ketemu karena kita pakai online, kita ketemu di Zoom jam 20, jam 8. Ya jam 8 kita mulai. Walaupun kadang-kadang ada yang komplain, ada yang protes. Karena mereka baru masuk jam 8.10, 8.30.
ya udah tanggung jawabnya mereka. Toh saya tidak bisa memaksa, tetapi yang saya bisa lakukan adalah konsisten untuk kemudian mengajarkan keteraturan dan disiplinan. Bikin juga saudara-saudara, pasti punya kemampuan. Mulailah gali kemampuan itu, mulailah kemudian hidup berdampak. Karena kita bukan untuk hidup buat diri sendiri. Nah, dari 1 Timotius 4 ayat 10 ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, gunakan hidup untuk menjadi berarti bagi orang lain. Jangan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi untuk menjadi berharga buat orang lain. Hidup berdampak dimulai dari apa yang kita punya yang sudah Tuhan beri. Ingat, Tuhan sudah memberikan karunia-Nya kepada kita. Masing-masing kita punya karunia. Dan jadikan itu menjadi gaya hidup. Bayar harga, berani bayar harga. Karena keteraturan saya, disiplin saya, kadang-kadang saya dibilangin orangnya kaku. Dan udah banyak yang komplain. Terlalu kaku. Saya gak tahu itu apakah harga yang harus saya bayar atau enggak. Banyak yang tidak suka dengan gaya saya. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa karena saya semua segala sesuatu yang teratur. Tidak. Tapi itu yang Tuhan kasih buat saya. Dan itu yang saya kemudian lakukan di Rumah Harmoni. Supaya mengajak teman-teman untuk lebih teratur. Kadang-kadang nyesek juga. Bilangin kaku lah. Nyesek loh. Beneran percaya deh. Sok apalagi sok berkuasa lah. Padahal gak juga ke situ sih. Tapi ya mungkin itu harga yang harus saya bayar. Dan ketika kita melakukan itu semua, maka Tuhan sendiri yang akan menambahkan apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kalau kita kemudian melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kita, masa sih kemudian dia tidak melakukan bagiannya dalam hidup kita? Bahkan ketika kita masih memberontak aja, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana sekarang kalau kita kemudian mau taat, mau melakukan kehendak Tuhan? Saya lebih percaya lagi pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin yang terbaik itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menambahkan itu buat kita. Terakhir. Ini ajakan buat teman-teman. Tuhan sudah memberikan kita tugas. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Maka hiduplah berdampak. Mulailah berhidup berdampak. Menjadi berkat buat sesama kita. Amin saudara-saudara? Oke. Itu penutup dari saya. Kiranya firman Tuhan, sharing saya ini menginspirasi teman-teman, saudara-saudara. Supaya kita tidak hidup jadi egois. Tidak hidup buat diri sendiri. Atau tidak hidup buat keluarga kita aja. Tapi bisa hidup buat orang-orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati.